Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Fuadi dari kelas 12 3D30 dengan NIM 12192393. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode Igniter, yaitu sebuah framework aplikasi berbasis web. Kemudian saya akan menjelaskan cara menginstalasi kode Igniter di laptop kalian atau di PC kalian. Kemudian saya akan menjelaskan cara mengintegrasi template ke kode Igniter. Oke, kita mulai. Seperti yang saya tadi bilang, kode Igniter adalah sebuah framework aplikasi berbasis web yang mengusung model MVC, Model View Controller. Framework PHP ini dapat menjadi tools bagi seorang web developer untuk mengembangkan suatu situs web yang dinamis dengan lebih mudah. Kode Igniter bersifat open source sehingga framework PHP ini dapat mudah digunakan dan mudah didapatkan. Kemudian cara setting kode Igniter. Pertama, ada script config index_page index.php. Script ini digunakan untuk mengatur index page atau halaman awal yang akan tampil ketika web dibuka. Dengan cara kita ubah script di atas menjadi config index_page, kemudian indeks PHP-nya dihilangkan. Lalu kita buat file baru dengan nama .htaccess dan tuliskan script berikut. Kalian bisa copy langsung aja atau bisa ketik dengan manual. File ini digunakan untuk menghilangkan indeks PHP pada URL dari http localhost/codeigniter/indexphp/webphp menjadi http localhost/codeigniter/webphp. Ini berfungsi untuk mengelabui pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak mudah untuk melakukan pencurian atau penggunaan data yang dapat merugikan. Kemudian setting config base_URL. Script ini digunakan untuk menentukan URL root dari web yang dibuat ketika kita akan membuat sebuah link menuju web tersebut dengan cara ubah script defaultnya menjadi config base_URL, kemudian petik, yaitu adalah lokasi kode Igniter kita. Oke, localhost/codeigniter. Kemudian setting autoload helper, terus ada menggunakan array. Script ini digunakan untuk menjalankan helper yang ada di kode Igniter secara otomatis ketika web dibuka. Caranya yaitu mengubah script di atas menjadi autoload helper array, kemudian kita tambahkan URL. Kemudian saya akan menjelaskan tentang MVC atau Model View Controller. MVC merupakan suatu metode atau konsep yang sangat populer dalam membangun sebuah aplikasi web yang memisahkan antara proses, data, dan desain. Terus yang pertama ada model. Model biasanya berkaitan dengan data dan interaksi ke database atau web service. Juga mempresentasikan struktur data dari aplikasi yang berupa basis data. Di dalam model biasanya berisi kelas dan fungsi untuk mengambil serta melakukan update dan menghapus data sebuah website. Kemudian ada view. View adalah bagian yang berhubungan dengan tampilan pengguna. Di dalam suatu aplikasi web, biasanya bagian ini berisi HTML, CSS, dan JavaScript yang diatur oleh bagian controller. Fungsi dari view yaitu untuk menerima dan mempresentasikan data hasil dari model dan controller kepada pengguna atau user, yaitu kita. Kemudian ada controller. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan view, yang di dalamnya berisi kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam bagian model untuk melakukan akses ke basis data. Kemudian ada template.
dalam template ini kita akan membagi satu file view menjadi beberapa file view dengan membuat halaman yang dipecah-pecah ini berfungsi agar nantinya kita dapat dengan mudah untuk meload halaman-halaman tersebut sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang saya akan mempraktikkan cara instalasi kode Igniter. Di sini saya sudah mendownload kode Igniter 3. Kemudian kita copy file ini. Terus kita buka sum htdocs. Kemudian kita buat di sini kode Igniter. Kemudian kita pastekan filenya ke sini. Oke, jika sudah, mari kita membuka sum. Kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, kalau sudah, langsung kita coba. Localhost kode Igniter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal kode Igniter. Kemudian saya akan mempraktekkan cara mengintegrasi template ke kode Igniter. Oke. Saya akan menggunakan template admin LTE, yaitu ini. Nah, saya akan menggunakan template yang seperti ini. Kemudian saya akan membuat form di bagian isi konten ini. Kita Ctrl U untuk melihat view source. Kemudian kita buka Sublime Text. Kita open folder. Sum htdocs kode Igniter, select folder. Oke. Kemudian kita setting dulu config autoload. Oke, helpernya sudah benar. Config base URL-nya kita isi dengan http localhost kemudian kode Igniter / kemudian kita hapus indeks PHP-nya. Oke, jika sudah, kita akan membuat controller. Oke, di sini kita akan merubahnya menjadi admin. Ini indeks, kemudian kita save dulu. Kemudian kita buat new file. Buka view source dari admin LTE ini, kita copy aja semuanya. Kemudian kita paste di sini. Oke. Jika sudah seperti ini, kita coba save. Kemudian kita coba save pakai nama dashboard.php.
Jika sudah, kita balik ke controller, welcome PHP. Kemudian fungsinya ini kita ubah menjadi dashboard. Kemudian view-nya kita ubah juga menjadi dashboard. Kita save. Kemudian kita save juga. Kemudian kita coba panggil localhost CodeIgniter /admin. Oke, saya sudah setting, kemudian saya sudah membuat footer, header, penghuni, dan sidebar. Dan ada juga admin PHP untuk controllernya. Di sini saya menuliskan kelas admin. Admin ini adalah nama filenya, admin PHP. Kemudian extend CI controller atau CodeIgniter controller. Kemudian kita masuk ke index, dan di sini ketika kita akan meload view, masukkan script ini, this load view, kemudian masukkan nama filenya. Di sini header, karena ada file header di sini. Kemudian ada file penghuni, ada juga file penghuni di sini, sidebar, footer, dan footer. Oke. Kemudian kita akan membuka file header. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi biasanya ketika kita akan mau memasukkan template, PHP Echo ini tidak ada. Jadi kita harus memasukkannya secara manual. Kemudian ketika kita akan memasukkan secara manual, kita harus memasukkannya ke semua yang merupakan ciri-cirinya ada link di depannya. Jadi lihat seperti ini. Oke. Nah, di sini kemudian ada file footer. Di file footer juga banyak yang bisa kita lakukan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memisah-misah menjadi 4 bagian. Bisa kita lihat di desktop sini. Admin LTI, kemudian kita melihat filenya dan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita Ctrl A seperti yang tadi, copy. Kemudian kita akan membuat file baru, new file. Nah, di sini saya membaginya, yaitu file header. File header dari sini sampai sini. Nah, kita copy semuanya dari tengah sampai atas. Kemudian kita cut dan kita paste ke file header. Nah, oke. Itu untuk file header. Kemudian ada file sidebar dari sini, dan kita akan mencari ujungnya, aside. Nah, di sini ujungnya. Kita copy lagi atau cut, kemudian masukkan ke sini. Dan ini adalah file isi. Dan biasanya ketika saya sudah menggabungkan sidebar, penghuni, header, dan footer,
akan menjadi seperti ini. Localhost kode igniter. Nah, seperti ini. Kita bisa isi Khair Fuadi, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pontianak, nomor HP tidak perlu diisi, kemudian ada tanggal lahir, tanggal 2001 Desember tanggal 23. Oke, menurut saya sekian dan terima kasih.